Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, gelombang protes dari para guru besar dan kampus-kampus itu bergerak terus seperti snowball atau bola salju. Karena gerakannya makin meluas dan makin membesar. Tidak kurang dari lebih dari 50 kampus sudah menyuarakan keprihatinannya sekaligus protesnya. Nah, kali ini ada yang jauh lebih memanas lagi karena ternyata menurut Pak Mahfud MD itu ada laporan dan munculnya operasi untuk menekan para rektor dan guru besar itu. Dan laporan itu juga tidak hanya menekan untuk agar supaya pernyataan-pernyataan itu bisa menjadi reda, tetapi juga malah rektor-rektor itu ya ditekan untuk membuat video atau mengatakan bahwa Jokowi itu baik. Nah, Tempo menurunkannya dalam judul Mahfud MD akui dapat laporan soal operasi menekan rektor untuk bilang Jokowi baik. Dan itu diterbitkan pada hari Selasa 6 Februari 2024. Nah, Mahfud jadi mengakui laporan adanya operasi menekan sejumlah rektor di kampus guna meredam petisi akademisi yang mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan sejumlah rektor diminta untuk membuat testimoni soal pemerintah Jokowi yang baik. Rektor-rektor ini diminta menyatakan sikap untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik, kata Mahfud dalam keterangan tertulis Senin malam 5 Februari 2024. Mahfud mengungkapkan soal adanya operasi itu ketika berdialog di Yogyakarta dalam acara bertajuk Tabrak Prof. Mahfud mengatakan ada beberapa rektor di perguruan tinggi yang membuat pernyataan pesanan dari pihak yang melakukan operasi khusus. Menurut dia tak semua rektor mau ketika diminta membuat pernyataan tersebut. Salah satunya Universitas Sugia Pranata di Semarang, Jawa Tengah. Dia atau rektornya mengatakan diminta menyatakan pemerintahan Jokowi baik, pemilu baik, dan lain sebagainya. Nah, Pak Mahfud menceritakan bahwa hingga saat ini lebih dari 59 perguruan tinggi menyatakan sikap akan mengawal pemilihan umum. Menurut dia, dukungan dari perguruan tinggi akan terus mengalir dalam mengawal pemilu 2024 dan menyuarakan pemerintahan beretika. Semakin perguruan tinggi ditekan, kata Mahfud, gelombang gerakan semakin berdatangan. Gitu. Salah satu petinggi kampus yang disatroni adalah Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNMUS, Hardi Winoto. Hardi mengaku kedatangan 2 polisi yang memintanya untuk membuat video wawancara. Ketika akan memulai wawancara, dia diberi secari kertas contekan, namun Hardi menolaknya. Ada naskahnya, saya bilang tidak usah Bu. Saya langsung saja, tuturnya kepada Tempo. Dia lantas memulai wawancara tentang pemilihan umum. Setelah rampung, polisi tersebut kembali meminta wawancara. Pak, tambah boleh, ucap Hardi menirukan anggota polisi itu. Kali ini diminta menilai sejumlah program Presiden Joko Widodo. Hardi lantas mengomentari kinerja pemerintahan Jokowi saat pandemi COVID-19 melanda. Hardi tak menyangka pada Jumat 2 Februari 2024 ia mendapat kiriman tautan media massa serta link TikTok yang memuat materi wawancaranya dengan polisi itu. Saya dikira mengarahkan ke salah satu pasangan calon. Nah, satu lagi adalah testimoni atau kesaksian dari Rektor Universitas Sugia Pranata. Cerita Rektor Unika Sugia Pranata,
diminta buat video apresiasi kinerja Jokowi. Ini saya bacakan lengkap aja. Dimuat juga di Tempo pada hari Selasa 6 Februari 2024. Jadi ternyata operasi untuk menekan ya dan meminta rektor untuk memberikan pernyataan bahwa Pak Jokowi itu baik, pemerintahannya baik, pemilunya baik gitu, prosesnya baik gitu, demokrasi sehat-sehat saja, itu ternyata memang ada yang beroperasi ya. Kita tidak tahu apakah ini operasi resmi dari kepolisian atau oknum kepolisian atau yang mengaku-ngaku kepolisian gitu. Tapi kalau sudah masif segini kan berarti pengorganisasiannya itu intimidasinya matang. Tapi nggak usah khawatir karena yang dilawan para rektor yang didukung oleh masyarakat luas nih. Semakin ditekan nanti akan gerakannya malah akan semakin membesar ini. Tempo.co Semarang, Rektor Universitas Katolik Sugiya Pranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto bercerita diminta orang yang mengaku anggota kepolisian membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Beberapa hari terakhir muncul video serupa dari sejumlah pimpinan perguruan tinggi. Dia mengaku dihubungi anggota polisi tersebut pada Jumat siang 2 Februari 2024. Saya dapat pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang, instruksi dari Polda, kata Ferdinandus Senin 5 Februari 2024. Melalui aplikasi perpesanan tersebut, dia diminta membuat video testimoni tentang pemilihan umum dan pemerintahan Joko Widodo. Meminta supaya membuat rekaman video yang poin-poinnya disampaikan, ujar dia. Ferdinandus tak menanggapi permintaan tersebut. Polisi itu lantas mencoba menelponnya, namun dia tidak menjawab. Dia juga dikirimi sejumlah contoh rekaman video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi lain yang telah membuat. Hingga Senin 5 Februari 2024, nomor dari orang yang mengaku anggota polisi itu masih mencoba menghubungi Ferdinandus. Pertama lewat chat, beberapa kali nelpon tidak saya angkat. Tadi terakhir pukul 11.42 waktu Indonesia Barat, tutur dia. Pada Sabtu lalu, 3 Februari 2024, Ferdinandus menghadiri pertemuan pimpinan perguruan tinggi Katolik di Surabaya. Pertemuan menghasilkan sejumlah sikap menanggapi dinamika nasional terakhir. Dia menyebut sikap itu sebagai tanggung jawab mereka untuk menyuarakan kebenaran. Sejumlah pimpinan perguruan tinggi telah membuat rekaman video tentang pemilu dan pemerintahan Jokowi. Konten itu juga dimuat di portal media nasional dan media sosial, TikTok. Salah satu artikel di laman media massa ada yang diturunkan. Kepala Bidang Humas Kapolda Jawa Tengah, Kombes Satake Bayu Setianto, belum menanggapi konfirmasi tentang operasi anggota polisi meminta statement para pimpinan perguruan tinggi tersebut. Permintaan konfirmasi dari yang dilayangkan kepadanya belum dijawab. Tempo juga telah berupaya mengonfirmasi dugaan tersebut ke Mabes Polri, namun pesan kepada Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Sandi Nugroho belum direspon. Setali tiga uang, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Trunoyo Yudo Wisnu Andiko juga tidak merespon permintaan konfirmasi Tempo. Saya kira kepolisian harus memberikan pernyataan yang tegas, ya, bahwa mereka posisinya itu seperti apa dalam konteks kasus ini, supaya tidak berkembang dari masyarakat prasangka-prasangka bahwa ya ada oknum-oknum kepolisian yang melakukan tekanan intimidasi seperti ini gitu. Kalau terus seperti ini, demokrasi kita itu makin tidak sehat. Karena yang bicara ini rektor dan tidak mungkin bohong apa yang disampaikannya. Dan biarkan saja, demokrasi itu kan menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan sikap, kebebasan menyuarakan gagasan atau kritiknya. Kenapa juga takut gitu? Kenapa juga khawatir? Jadi
saya kira ya intimidasi atau tekanan terhadap para rektor, para guru besar, dosen-dosen di kampus itu adalah sikap yang tidak benar dan tidak seharusnya dilakukan oleh siapapun, ya, oleh pihak manapun gitu. Karena gelombang ini akan terus membesar, karena ini adalah bagian dari kesadaran bersama masyarakat bahwa telah terjadi sesuatu yang salah dan keliru di dalam perjalanan menjelang pemilu kita ini. Demikian kawan baik, terima kasih.